Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Habibah, kelas TI 19B2 dengan NIM 311910094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang Simple CRUD, project dari Desa Penari atau Village Penari dari framework UPB. Nah, di sini dalam project ini, di sini saya memiliki ada dua folder, yaitu aset dan Simple CRUD. Untuk asetnya sendiri di sini berupa untuk logo-logonya, kemudian untuk yang sampel CRUD ini, di sini kita ada Dams Village. Nah, untuk damnya sendiri sebelumnya di sini untuk Village pun kita ganti ya. Sebelumnya ini ada web sample dan kita ganti menjadi Village sesuai dengan project masing-masing. Nah, di sini kemudian ini udah ada isinya, lalu kita ke DAM. Sebelum juga di sini ada sampel CDN, sampel docs, ada village code. Tadinya ini ada sampel code. Nah, kita ganti menjadi village code sesuai dengan project kita. Nah, kemudian kita ke village, lalu kita membuka upsetting dan connection. Nah, di sini kita udah ada notepad ya, di sini notepad untuk upsetting dan connectionnya. Oke, kemudian di sini kita akan mengubah untuk upsettingnya ya. Di sini kan sebelumnya ada localhost 8090. Di sini kita akan mengganti dengan 8899. Nah, di sini juga ada kalimat untuk sampel. Di sini kita ganti menjadi project kita, yaitu village. Nah, kemudian di sini ada sample identity server. Sampel ini kita ganti juga menjadi dengan village. Oke. Lalu kemudian di sini kita ganti value-nya menjadi penari. Nah, kemudian di sini juga kita ganti penari. Nah, kemudian di sini kita akan mengubah connection.config ya. Di sini kita passwordnya sesuaikan dengan SQL. Di sini 12345 untuk password saya sendiri. Kemudian di bawahnya juga kita ganti 12345, dan kemudian di bawahnya pun diganti 12345. Nah, di sini untuk yang initial katalog di sini masih menggunakan sampel. Nah, kita ganti menjadi village data. Nah, kemudian di sini juga kita ganti village out. Kemudian di sini juga ganti katalognya village out. Nah, kemudian di sini kan sebelumnya kita sudah mengganti namanya ya dari sample code menjadi village code. Nah, sini kita tinggal ganti aja village code. Nah, kemudian di sini ada data source-nya ya, bisa kita ambil dari yang di SQL Server. Tinggal kita copy. Kemudian sini kita ganti. Oke, di sini juga sama. Dan pastikan lagi agar semuanya benar ya. Kalau sudah, kita close. Nah, kemudian kita kembali ke folder, lalu kita ke restore ke MongoDB. Oke, kita hapus, kemudian kita ke CMD. Kemudian kita tunggu. Kita tunggu sebentar.
Oke, di sini kita ketik Mongo Store. Oke, tadi sebelumnya sempat error karena belum dikonekkan dengan MongoDB-nya. Nah, di sini kita sudah mengkonekkan dan muncullah untuk CMD-nya ini. Nah, kemudian selesai. Kemudian selanjutnya, kita akan login ke MySQL Server. Di sini kita ganti dulu passwordnya, lalu kita connect. Kemudian sini kita klik database. Kemudian sini kita klik restore database. Lalu kita ke device. Lalu kita di sini klik add dan kemudian cari ke file yang sudah kita simpan ya. Di sini kita project, kemudian sebut CRUD, kemudian masukkan ini. Oke. Nah, kemudian di sini sampel outnya kita ganti menjadi village, sesuaikan dengan project masing-masing. Nah, kemudian kita oke. Lalu kemudian kita ke village out. Nah, kemudian kita ke tabel. Nah, kemudian cari client, kita klik kanan, kita edit top 200 row. Oke, muncul. Nah, kemudian untuk sampelnya kita ganti menjadi village. Nah, kemudian untuk client name-nya kita ganti sini menjadi penari. Oke, sudah selesai. Jangan lupa di client redirect ini kita edit top 200 rows lagi. Sudah sesuai ya. Kalau misalkan sudah sesuai, kita ke database baru. Nah, kemudian sini menjadi new database. Kemudian kita ganti menjadi village data add. Nah, sudah ya, di sini sudah tertera ada village data yang tadi kita buat untuk new database. Oke, sudah. Kalau misalnya sudah semua, kita close saja yang ada di notepad ya. Kemudian sini kita akan masuk ke IIS. Nah, di sini kita akan membuat website baru. Lalu kita masuk ke IIS. Kita akan membuat sebuah website baru. Website baru. Lalu kita namakan village sesuai dengan projectnya. Oke, physical path-nya kita ngambil yang di D, dengan project, CRUD, ini village ini ya. Ini kita oke. Lalu kemudian portnya diganti 8899, disesuaikan. Kemudian oke. Lalu kita klik ke village. Nah, kemudian edit permission. Lalu ke udah gitu kita akan cek ke webnya. Nah, di sini sudah login ya tadi. Untuk coba kita lagi localhost akan 99 oke. Nah, di sini udah masuk ke login. Terus ada username dan password.
Nah, kemudian di sini kita ketik ASAN, kemudian di sini ASAN master. ASAN master, kemudian sign in. Nah, di sini udah masuk kita ya. Terus kemudian kita akan ke yes allow. Kita tunggu beberapa menit. Oke, sudah di halaman dashboard. Kita oke. Di sini kita akan mengubah header, kemudian logonya ya kita akan ubah. Di sini kita ke administration tool, kemudian ke utilities, kemudian file collection. Tinggal kita waiting. Kemudian kita masuk ke administration, tools, utilities, file collection. Nah, di sini kita content, image, kemudian di sini kita choose file. Nah, untuk itu gambarnya, logonya kita yang berada di tadi kita simpan ya di aset. Nah, ini kita blok semua aja. Oke, kita open. Kemudian upload file. Kita waiting. Nah, di sini udah ke save ya untuk logonya, untuk header. Kemudian kita ke dashboard. Klik OK. Oke, begini tampilannya setelah kita tadi mencoba untuk mengganti logo ya dari village penari atau penari village. Dan ini tampilannya. Dan di sini untuk ada logonya. Nah, kemudian di sini kita akan mengganti ya dari PT Stempel Jaya Mandiri menjadi nama kita dan beserta dengan name. Oke, kita ke sini administration tools, kemudian configuration. Nah, kemudian kita ke system manager ya, kemudian ke setup, lalu ke option, lalu ke company. Di sini kita ganti dari Stempel Jaya Mandiri ya, kita ganti menggunakan dengan nama saya sendiri, yaitu Jihan Habibah beserta dengan NIM 1191094. Lalu kemudian kita save. Oke. Di sini sudah terganti ya menjadi Jihan Habibah. Nah, oke, di sini sudah ini ya, udah kita refresh dan udah terganti yang tadinya dari PT Stempel Jaya Mandiri menjadi Jihan Habibah di 1191094. Di sini sudah ada nama saya beserta dengan NIM saya sendiri mengenai project penari village tersebut. Lalu kita ke administration tool, terus ke add management, lalu create new. Di sini kita ganti menjadi M1000 dan di sini desa. Nah, kemudian di sini kita levelnya level 0. Untuk melihat iconnya ada di utilities. Di sini kita ke icon collection. Kemudian untuk iconnya FA desktop. Untuk statusnya oke. Kalau sudah kita save, kita oke. Oke, data sukses ya. Kemudian kita klik new lagi. Di sini M1100. Nah, di sini kita ketik laporan. Kemudian saya ke menunya itu yang desa. Nah, M1100 ya, desa. Terus kemudian levelnya 1. Sebelumnya kan kita levelnya 0 ya. Untuk linknya di sini laporan. Untuk icon di sini kita FA folder. Lalu statusnya oke, kita save, kita oke. Kemudian data berhasil dibuat.
Lalu setelah itu kita memberi permission, kita ke sistem manager, lalu ke setup, kemudian masuk ke role management, lalu di sini kita edit. Oke, nah kita checklist desa. Oke, ini memberi permission detail pada laporan desa. Nah, kemudian kita klik ini permission detail for laporan. Nah, kemudian di sini kita add. Kemudian lanjut kita add, save. Oke, kemudian delete. Kemudian list, lalu kemudian update. Di sini ada 5 parameter ya. Itu bisa kelihatan di sini ada add, delete, list, save, and update. Lalu kita klik update. Oke, di sini role menu has been update. Kemudian kita refresh. Nah, kemudian di sini tadi ada desa, kemudian kita klik. Nah, laporan di sini akan ada tulisan website ya, under construction. Nah, di sini untuk laporannya, karena di sini kita belum membuat functionnya ya. Kemudian kita ke SQL Server untuk membuat tabel baru, village data. Nah, kemudian kita table, lalu kemudian new table. Kita tunggu. Nah, di sini ada column name, data type, and allow no's. Nah, di sini kita ketik ID, kemudian tipenya int. Kemudian next di sini isi laporan. Kemudian di sini chart 100. Oke. Kemudian sini status laporan, varcharnya juga sama ya, 100. Ini sini tanggal laporan, nah ini masih sama, varchar 100. Sini kita jangan checklist. Untuk ID laporan kita set ke primary key ya. Lalu Ctrl S, kita save dulu. Oke, kita beri nama laporan. Oke, pastikan sudah ini kita klik table, lalu kita refresh. Oke, di sini ada DBO laporan. Kemudian di sini kita tadi udah kita ganti jadi ke dev ya. Kemudian kita cari di sini nama tabelnya. Lalu kita generate schema. Oke, udah ada. Lalu selanjutnya, kemudian kita ke bawahnya, kita copy dulu primary-nya dari sini 255 sampai ke bawah. Oke, sudah kita copy. Kita balik lagi ke SQL Server, lalu ke new query. Oke, kita paste aja. Ini kita hapus ya, delete keyslash sampai public test laporan. Oke, nah untuk atasnya juga kita hapus. Oke,
Untuk menggunakan function itu hanya menggunakan share saja, jadi ID laporan sama tanggal laporan kita hapus. Data baru sini. Lalu formnya juga dihapus. Di sini kita ganti where-nya menjadi ID laporan. Kemudian ini juga dihapus where-nya. Nah, untuk di first procedure di sini kita delete aja, dimana kita hanya menggunakan ID laporan. Nah, kemudian ini juga delete. Lalu kita execute ya. Nah, di sini comments complete successfully complete time, oke. Dan itu artinya sudah sukses ya. Selanjutnya kita balik ke website kita di sini ya. Nah, kemudian di sini kita ganti M1100. Nah, kemudian ini kita save dulu ya. Oke. Nah, di sini kita tadi untuk mencari function definition, begitu kita ke administration tools, kemudian ke database utility, lalu kemudian function definition. Lalu kita klik new, kita fc laporan list. Lalu di sini sp usr dev laporan list. Kemudian sini tipenya kita cari SQL script. Kemudian sini user db konteks user db konteks. Ini samakan dengan yang di atas di query. Oke. Lalu statusnya, kemudian kita save. Oke. Coba kita lihat ke bawah, sudah ada di sini fc laporan list, sp user dev laporan list. Oke, sudah ada. Oke, langsung kita ke save ya, kita create new. Kita ganti fc laporan save. Kemudian sini sp laporan, di sini kita ganti save di sini ya. Lalu di sini kita ganti SQL script dan select DB connection-nya, ini user DB konteks. Nah, kemudian ini kita copy masuk di sini, status oke, lalu save. Oke. Nah, kita cek paling bawah. Nah, sudah ada di sini ya, USP user dev laporan save. Kemudian terakhir kita buat untuk delete ya. Kita klik new. Ini fc laporan delete. Oke, di sini kita ganti sp laporan delete. Juga type-nya SQL script and select DB connection user DB context. Di sini kita copy. Nah, sudah ada di sini kita statusnya, lalu kemudian kita save, lalu oke. Nah, coba kita cek bawah. Sudah ada ya di sini SP user dev laporan delete.
Oke, berhasil. Nah, kemudian kita kembali ke dev ya. Di sini kita cari. Di sini tinggal kita tambahin laporan aja. Nah, di sini kita ganti. Nah, di sini kita ganti menjadi primary key saja, ID laporan. Kemudian kita ke listnya. Nah, di sini kita laporan ya, tambahin aja laporan underscore list. Kemudian kita cari untuk save. Nah, di sini laporan underscore save. Jika sudah semua, kita bisa klik save. Oke, di sini tadi udah kita refresh ya. Kita refresh, lalu kemudian kita ke desa dan laporan. Oke, di sini kita udah bisa lihat ya untuk di desa. Sekarang laporannya sudah berbentuk ya, ada action, ada ID laporan, isi laporan, status laporan, dan tanggal laporan. Nah kan sebelumnya itu masih ada gambar website ya dalam konstruksi yang artinya belum dibuat. Nah sekarang sudah kita buat. Kemudian di sini kita bisa create new. Kita bisa di sini contohnya 111 untuk ID laporan, kemudian membuat surat kartu tanda penduduk, kemudian status laporan yang belum diproses. Lalu kemudian tanggal laporannya kita buat tanggal 10 November. Oke, di sini coba kita save. Kita oke. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini udah ada ID laporannya 1111, isi laporannya membuat surat kartu tanda penduduk, kemudian status laporannya belum diproses, dan tanggal laporannya 10 Oktober. Nah, di sini kita coba bisa edit atau tidak. Nah, kita di sini menggunakan Carude ya. Coba di sini kita edit, sudah diproses. Kita save. Oke, di sini start laporannya sudah ada ya. Maksudnya sudah terubah menjadi sudah diproses. Tadi kita melakukan edit. Nah, kemudian di sini coba kita melakukan delete. Apakah bisa? Nah, bisa, dan akhirnya ini untuk CRUD ini sudah berhasil dan ini sudah terdelete, dan bisa kalau mau membuat lagi kita bisa create new. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.